Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Konstantia Paulina. Saya dari Fakultas Fisip, Prodi Administrasi Bisnis. Dengan NIM 2503020071 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan dosen pengampu Ibu Kevi L.F.Taneo.S.H.M.H. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila di kehidupan mahasiswa di era digital saat ini. Nah, teman-teman, kenapa sih kita perlu membahas ini? Karena di era digital saat ini, perubahan signifikan yang terjadi sangat besar. Mengapa? Karena banyak sekali budaya-budaya negatif yang masuk dan membuat budaya komunikasi dan budaya perilaku mahasiswa menjadi sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari kita mempelajari hal ini yaitu untuk menganalisis relevansi dan tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa di tengah disrupsi teknologi digital. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari kedudukan Pancasila itu sendiri. Apa sih pengertian dari kedudukan Pancasila itu sendiri? Pengertian dari kedudukan Pancasila itu sendiri yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi, dimanapun kita mau bertindak, dimanapun kita berada, semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan juga nilai-nilai Pancasila itu menjadi pandangan hidup kita. Jadi saat kita bertindak, kita harus berpikir, ini sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya tantangan. Tantangan itu sendiri pun ada. Yang pertama, penyebaran hoaks dan radikalisme. Ini merupakan tantangan yang bertentangan dengan nilai persatuan dan nilai kemanusiaan. Yang kedua, individualisme dan hedonisme. Ini bertentangan dengan nilai Pancasila, sila keempat dan sila yang kelima. Dan yang terakhir, gaya hidup konsumtif. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan menjadi seorang mahasiswa. Apa sih implementasi yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Nah, yang pertama dari sila pertama dulu ya teman-teman. Nah, dari sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penerapan yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat menggunakan internet secara bijak dan juga kita menyebarkan konten-konten yang positif dan juga kita tidak menyebarkan konten-konten pornografi atau asusila yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan atau merusak cara berpikir mahasiswa bahwa kita harus melakukan hal-hal tersebut. Nah, yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini peran kita sebagai mahasiswa yaitu kita harus mempunyai etika dalam berinternet dan juga kita harus tidak boleh melanggar hak cipta. Kita harus menghargai hak cipta orang lain. Dan yang berikutnya itu kita harus bersikap adil kepada siapapun, mau kita sesama mahasiswa atau dengan masyarakat, kita harus menerapkan sikap adil itu sendiri. Nah, yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, di sini penerapan kita yaitu kita dapat menyaring dan menangkal hoaks. Kenapa sih kita harus menyaring dan menangkal hoaks? Agar berita-berita tersebut itu tidak dapat membuat kita menjadi pecah atau membelah bangsa kita ini menjadi berantakan. Nah, dengan adanya penerapan ini kita harus menangkal dulu, menyaring dulu supaya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kita tidak gampang percaya dan tidak gampang terpengaruh dengan isu-isu yang dapat membuat kita terpecah belah. Nah, kemudian kita juga dapat mempromosikan persatuan dan yang terakhir kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, yang keempat, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, peran kita di sini, kita tuh dapat
berperan aktif dalam organisasi, baik di dalam kampus atau organisasi di luar kampus. Nah, dampaknya itu kita akan rasakan sendiri. Kalau kita ikut organisasi yang positif, pikiran dan mental kita tuh juga akan positif. Jadi kita tuh tidak akan ikut ke arah-arah yang negatif atau kita akan melakukan hal-hal yang negatif, karena di organisasi kita sendiri itu kita sudah belajar bagaimana cara kita untuk berpikir positif, berpandangan positif. Nah, selanjutnya kita membahas sila yang kelima ya. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, peran kita di sini yaitu kita menggunakan teknologi digital untuk kesejahteraan sosial. Misalnya, kan di kampus kita itu kan ada namanya UMKM. Nah, di saat mau promosi barang atau promosi jualan itu kita dapat menggunakan teknologi digital ya teman-teman. Yaitu kita menggunakan template dari Canva, terus kita buat promosi poster untuk disebarluaskan supaya orang-orang tahu. Nah, itu salah satu penerapan yang berdampak positif bagi kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi apa sih yang untuk membuat kita mahasiswa menjadi lebih kuat lagi dalam berpegang teguh dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini yang pertama itu yaitu literasi digital yang kritis. Kita sebagai mahasiswa harus bisa membedakan mana opini, mana fakta. Supaya kita tahu, oh kalau ini benar, oh kalau ini salah. Jadi, tidak akan itu terjadinya perpecahan. Nah, yang kedua itu ada pendidikan Pancasila. Kenapa sih pendidikan Pancasila itu penting? Nah, pendidikan Pancasila itu penting agar kita tuh bisa membentuk karakter kita berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jadi setiap kali kita mau bertindak atau kita mau bertindak ataupun kita berpikir, itu tuh selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan teman-teman. Nah, yang ketiga itu tuh peran aktif kita dalam kegiatan organisasi, dan yang keempat itu regulasi penegakan hukum. Nah, ini peran kita yaitu memahami dan mematuhi undang-undang sebagai implementasi sanksi hukum. Nah, kemudian di sini ada contoh aktual dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh aktual yang paling sering dilakukan, yaitu tantangan. Salah satu tantangannya yaitu kebebasan tanpa batas itu tuh cenderung melanggar norma kesopanan. Nah, salah satunya yaitu banyak mahasiswa yang menggunakan pakaian terbuka atau pakaian yang ke ala barat-baratan saat pergi kampus atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang seharusnya pakaian tersebut tidak digunakan. Nah, dampaknya itu bukan hanya pada orang yang melihat, tapi pada diri sendiri, karena nanti akan dilihat berbeda, seperti nanti akan di sini ditegur atau diomong dari belakang. Nanti akan buat mental orang tersebut itu akan jatuh. Maka dari itu kita harus menggunakan pakaian yang baik. Kita harus tahu di mana kita harus berpakaian seperti itu, di mana kita harus berpakaian baik, di mana kita harus berpakaian terbuka. Nah, selanjutnya kesimpulan dari semua pemaparan atau penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa Pancasila bukan hanya relevansi, tetapi sangat krusial sebagai landasan etika bagi mahasiswa. Dan kita sebagai mahasiswa harus menjadi penjaga moralitas dan juga agen persatuan dimanapun kita berada, mau di kampus, mau di masyarakat. Kita harus terus menjadi penjaga moralitas dan agen persatuan. Bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita harus menjadi penjaga moralitas dan juga agen persatuan, sehingga negara kita itu tetap bersatu dan juga kita tidak gampang terpecah belah. Nah, sekian materi yang sudah saya paparkan. Semoga dengan materi ini dapat menambah wawasan bagi yang menonton dan juga dapat menyadarkan kita bahwa pentingnya kita mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga ada kata-kata dari saya, yaitu ayo berubah menjadi lebih baik.
gunakan jemari kita untuk menyebarkan kebaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.